Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Safira. Saya dari kelas Teknik Elektronika 2B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang hierark. Apa itu hierark? Hierark adalah proses mengidentifikasi bahaya atau potensi bahaya, penilaian resiko, dan pengendalian resiko di tempat kerja. Sebelum pekerjaan dimulai, perusahaan harus mengelola risiko terkait dengan K3 secara berkelanjutan dan seefektif mungkin. Tujuan dari hierark yaitu menghindari terjadinya kecelakaan. Cara efisiensi untuk menghindari terjadinya kecelakaan harus diambil aksi yang tepat pada tenaga kerja dan peralatan agar tenaga kerja memiliki rencana keselamatan dan kesehatan kerja. Hierark ini terdiri dari 3. Pertama ada identifikasi potensi bahaya, kedua ada penilaian risiko, dan yang ketiga ada pengendalian risiko. Identifikasi bahaya adalah upaya untuk mengetahui, mengenal, dan memperkirakan adanya bahaya pada suatu sistem, seperti peralatan, tempat kerja, proses kerja, prosedur, dan lain-lain. Kegiatan identifikasi bahaya meliputi: pertama, mendiagnosa dan menemukan. 2. Mengenal proses atau urutan aktivasinya. 3. Memperhatikan kemungkinan sebab dan akibatnya. Potensi bahaya adalah segala sesuatu yang kemungkinan dapat membuat cedera terhadap manusia, kerusakan lingkungan, dan kerusakan fasilitas. Contohnya, kabel terkelupas, bahan kimia yang mudah terbakar, dan tangga tidak terikat. Daftar dari potensi bahaya. Ada bahaya fisik, contohnya pencahayaan, getaran, kebisingan. Kemudian ada bahaya kimia, contohnya gas, asap, uap, dan bahan kimia. Kemudian ada bahaya biologi, contohnya mikrobiologi atau virus, bakteri, jamur, dan lain-lain, ataupun makrobiologi, misalnya hewan, serangga, dan tumbuhan. Kemudian ada bahaya ergonomi, yaitu stres fisik atau gerakan berulang, ruang sempit, memforsir tenaga. Kemudian ada bahaya mekanis, itu titik jepit, putaran pulai atau roller. Kemudian ada bahaya elektris, kabel terkelupas, kabel bertegangan tanpa pengaman, dan lain-lain. Kemudian ada bahaya psikosial, contohnya trauma, intimidasi, pola promosi jabatan yang salah, dan lain-lain. Kemudian ada bahaya tingkah laku, contohnya tidak patuh terhadap peraturan, overconfident, sok tahu, dan tidak peduli. Terakhir ada bahaya lingkungan sekitar, contohnya kemiringan permukaan, cuaca yang tidak ramah, dan permukaan jalan licin. Kemudian ada penilaian risiko, adalah proses penilaian suatu risiko dengan membandingkan tingkat atau kriteria risiko yang telah ditetapkan untuk menentukan prioritas pengendalian bahaya yang sudah diidentifikasi. Probability atau kemungkinan dari keadaan bahaya atau kejadian di mana orang dapat cedera, lingkungan dapat tercemar, dan lain-lain. Contoh dari probability atau kemungkinan ini, pertama ada kemungkinan pekerja terjatuh pada saat bekerja di ketinggian. Kedua, kemungkinan pekerja tertimpa barang yang jatuh. Contoh-contoh risiko pada pekerjaan distribusi. Ada tersengat listrik, terjatuh dari ketinggian, tertimpa benda jatuh, tertabrak kendaraan, tertusuk atau tergores benda tajam, terpental oleh energi lepas tidak terkendali,
terbakar, tenggelam, dan tertangkap, serta lainnya. Pengendalian risiko mempunyai peranan penting dalam manajemen risiko. Eksposur terhadap risiko yang tinggi, jika diimbangi dengan pengendalian risiko yang baik, akan mengurangi atau meminimalisir risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Tingkatan pengendalian risiko ada yang paling efektif dan kurang efektif. Ada eliminasi atau menghilangkan fisik dari bahaya, substitusi, mengganti bahaya, rekayasa teknik, mengisolasi manusia dari bahaya, administrasi, merubah cara melakukan pekerjaan atau prosedur, dan APD, menggunakan alat pelindung diri. Eliminasi adalah mendesain ulang pekerjaan atau mengganti material atau bahan sehingga bahaya dapat dihilangkan atau dieliminasi. 2. Substitusi adalah mengganti dengan metode yang lebih aman dan atau material yang tingkat bahayanya lebih rendah. 3. Rekayasa teknik adalah melakukan modifikasi teknologi atau peralatan guna menghindari terjadinya kecelakaan. Keempat, pengendalian administrasi adalah pengendalian melalui pelaksanaan prosedur untuk bekerja secara aman. 5. Alat pelindung diri adalah alat pelindung diri yang memenuhi standar dan harus dipakai oleh pekerja pada semua pekerjaan sesuai dengan jenis pekerjaannya. Nah, dalam melakukan rencana aktivitas hierarki, aktivitas harus memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, melihat kondisi. Nah, pertama, mana bahaya yang nampak jadi ancaman yang penting. Kemudian, meyakinkan apakah pengendalian yang ada mencukupi dan dilakukan sebelum proses aksi perbaikan atau pencegahan. Nah, dalam melakukan sistem hierarki diperlukan 4 langkah simpel dalam melakukan hierarki, yaitu pertama, mengklasifikasikan aktivitas kerja, kedua, mengidentifikasi bahaya, yang ketiga, melakukan penilaian kemungkinan atau analisis dan memprediksi kemungkinan dari setiap bahaya. Kemudian, mengambil keputusan apakah risiko ditolerir dan mengaplikasikan beberapa langkah kontrol bila perlu. Berikut yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.